Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratin jami azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, ila hadratin jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musaddiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'i ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati sultanil awliya asyarul qabil al-jilani radiyallahu anhu wa sultanil awliya asyarul hasan asyari radiyallahu anhu wa syabahari naqsabani radiyallahu anhu wa hujatul islam al-imam al-ghazali radiyallahu anhu wa sya'al imam al-busiri radiyallahu anhu wa jami'i awliya'il islam fi Indonesia kulihim wa jami'i awliya'i ta'ala jum'ahulihim wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa ashabina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha. Syirillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim دائما
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Kampung Baitul Mukminin rahimahullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Allah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan doa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Fathur Rabbani, kajian daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qala, ya qaum kunu lillahi azza wa jalla kama kana as-salihuna lahu hatta yakuna lakum kama kana lahu. Wahai kaum, kunu lillahi, ono sira kabeh maring Allah azza wa jalla iku kama kana kaya oleh ana sapa as-salihuna pira-pira wong kang saleh lahu maring Allah. Hatta yakuna sehingga ana sapa Allah lahu maring sira kabeh iku kama kana kaya oleh ana sapa Allah iku lahu maring salihun. Wahai kaum, jadikanlah dirimu, sikapmu kepada Allah sebagaimana sikapnya orang-orang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kaum, jadikanlah dirimu kepada Allah sebagaimana sikapnya orang-orang saleh kepada Allah. Kita oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kesempatan kali ini diajak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar kita mencontoh orang-orang yang saleh dalam hal berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum, sikapmu kepada Allah itu kayalah sepertilah orang-orang saleh. Kalau sudah bersikap kepada Allah seperti orang-orang saleh, hatta
kepada orang-orang soleh, maka Allah akan memuliakan dirimu sebagaimana Allah memuliakan orang-orang yang soleh. Maka Allah akan mempermudahkan urusan-urusanmu sebagaimana Allah mempermudahkan urusan-urusan orang-orang yang saleh. Jamaah rahimahullah. Jadi kita diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mencontoh orang-orang yang saleh. Kalau kita sudah mampu mencontoh orang-orang yang soleh, maka Allah akan bersikap kepada kita seperti sikapnya Allah kepada orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, para ulama memberikan sebuah definisi yang sederhana. Orang saleh itu al-qaimuna bihuquqillahi wa bihuquqi ibadihi. Orang yang saleh itu orang-orang yang mendirikan, yang menyelesaikan hak-haknya kepada Allah dan hak-haknya sesama hamba. Artinya orang saleh hubungannya sama Allah baik, beres, hubungannya sama sesama hamba baik dan beres. Itu orang-orang yang saleh. Itu definisi umum yang diajarkan oleh para ulama. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau dalam kitab ini mengajarkan, in aradtum ayyakuna al-haqqu azza wa jalla lakum, kalau kamu ingin menjadi orang saleh, kalau kamu ingin Allah menjadikan dirimu menjadi orang yang saleh, yang pertama, fashtabihu bi ta'atihi wa sabri ma'ah. Kalau kamu ingin jadi orang saleh, kalau kamu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu ingin dijadikan Allah menjadi orang yang saleh, fashtabihu bi ta'atihi wa sabri ma'ah. Maka sibukkanlah dirimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, sibuk taat kepada Allah, sabar bersama Allah. Itu yang pertama. Sabar, ada kalanya sabar itu dalam fil musibah. Sabar saat diberi musibah, kita sabar, merasa as-sabri ma'ah. Saat diberi musibah oleh Allah, kita sabar, kita merasa bahwa musibah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti saat ini Allah bersama kita. As-sabri ma'ah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Orang melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Ini kalau para pedagang lagi rame-ramenya pembeli, apalagi pas waktu adzan sholat Jumat, ini pasar atau di toko di rumah rame-ramenya pembeli, kemudian ada waktu sholat Jumat, kira-kira ini fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' atau tetap melanjutkan jual beli. Ini butuh kesabaran orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ditawari lagi sama teman yang lain, jangan lupa besok jam 8 kita ikut taklim, ikut pengajian. Kita kira-kira kita lebih milih yang lihat konser apa yang datang ke pengajian? Kalau kita tidak suka konser, ya tidak datang konser. Kalau kita senang sama konser, senang sama musik, ya kita datang ke musik. Kadang melakukan ketaatan ini butuh kesabaran. Kita sedekah aja butuh kesabaran. Ini yang dimaksud fastaqilu bi taati wasabri ma'a. As-sabar, as-sabru bi ta'ah. Ada kalanya as-sabru bil maksiyah. Sabar meninggalkan kemaksiatan itu butuh kesabaran. Sehingga dalam redaksi yang disampaikan oleh Syekh Qadir Al-Jilani, kalau kamu ingin dijadikan Allah menjadi orang yang soleh, fastaqilu bi ta'atihi wa sabri ma'a. Taatlah kepada Allah dan bersabarlah kepada Allah. Sabarlah bersama. Jamaah rahimakumullah. Orang taat, orang ibadah, kita sholat, kita baca wirid, kita ibadah, kadang dalam hati kita ini punya tujuan-tujuan tertentu. Ini ada satu kitab yang ditulis oleh Said Ahmad bin Said Zain Dahlani, Taqrimul Usul di Tasdilil Taqrimul Usul di Tasdilil Usul di Ma'rifatillahi wa Rasul. Beliau menjelaskan tentang ketaatan seseorang. Orang ibadah itu ada kalanya dia mengiktikadi bahwa orang ibadah itu dengan ibadahnya, dengan taatnya itu dhannan annaha taqarrubun wa ta'abbudun wa tunji wa tus'id. Ada orang yang ibadah, kadang dia menilai gini, kalau saya ibadah, kalau saya sholat, saya taat kepada Allah, maka ketaatan ibadah itu termasuk pendekatan diri kepada Allah, termasuk ibadah kepada Allah, dan itu akan menyelamatkanku dan akan membuatku bahagia. Ada orang ibadah, dalam hatinya ada keinginan, nanti kalau aku selesai sholat, kalau aku nanti rajin ibadah, taatku kepada Allah beres, maka aku akan diselamatkan oleh Allah, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ini ada yang pikiran hatinya tujuannya seperti ini. Namun ada orang yang ibadah, orang yang menyibukkan taat kepada Allah, ini tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ibadah, dalam ketaatan ini tujuan hanya untuk Allah, ini memiliki maqam, memiliki kedudukan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ibadah yang pertama, fabidayatu as-saliku at-tawbah. Dia tujuan sholatnya ini memang betul-betul taubat. Dia memang tujuan ibadahnya ini memang betul-betul taubat kepada Allah. Hampir para ulama, para kiai dalam tausiahnya saat ada walimatus safar, hampir semua kiai, hampir semua ulama, kalau ada walimatus safar, orang yang akan ibadah haji, pesan yang utama adalah kalau berangkat haji, kebanyakan niatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama taubat. Kalau orang ini sudah diniatkan taubat, kemudian dia ini akan naik ke maqam suluk. Maqam suluk, kedudukan suluk, jalan menuju Allah, di mana dia dawamu
dzikri wa idmanul fikri. Kalau dia sudah taubat kepada Allah, maka dia akan masuk naik ke maqam suluk, di mana dia ini selalu melanggengkan berzikir kepada Allah secara sirri, dan pikirannya selalu digunakan memikirkan suatu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau sudah maqam taubat, memang dia ini ibadah tujuannya satu, taubat. Kemudian naik ke atas lagi maqamnya suluk, di mana saat dia di maqam suluk, dia selalu dawamul dzikri wa idmanul fikri. Kalau dia sudah mulazamah berzikir kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, maka dia naik ke maqam muraqabah. Maqam muraqabah ini disertai dalam dirinya summal hayat, selalu merasa malu kepada Allah karena dia dekat dengan Allah. Pak, kalau kita dapat tamu orang hebat, kira-kira kita pakai baju yang biasa-biasa saja, pakai kaos oblong atau pakai baju yang sopan yang rapi? Pasti pakai baju yang sopan yang rapi. Jadi kalau mbak-mbak yang masih muda dapat kabar nanti atau besok ada tamu nih, katanya ini pengusaha muda yang tampan yang mau melamar kamu, kira-kira mbak-mbak ini pakai perhiasan, berhias diri, pakai make up, atau dia pakai baju yang bagus atau yang biasa-biasa saja? Dia pasti akan mempersiapkan dirinya karena dia merasa malu kalau dia dinilai kurang baik. Sehingga orang kalau sudah di maqam muraqabah summal hayat, dia akan selalu merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu ini yang membuat dirinya luzumul adab ta'ziman li hadratil haqqi azza wa jalla. Dia selalu merasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahimahullah, orang salat tak pakai kopiah, tak pakai songkok, cuma pakai kaos sama pakai celana, itu sah. Celana panjang itu kalau bapak tetap sah. Tapi kalau orang sudah pada maqam muraqabah, dia akan merasa ini sholat kepada Allah, dia merasa dekat dengan Allah, maka luzumul adab, dia selalu menjaga adabnya kepada Allah. Oh, ini sholat pakai songkok, pakai baju yang sopan, polos, atau pakai baju yang sopan. Jangan sampai sholat pakai baju atau pakai kaos yang belakangnya gambar perempuan tak pakai jilbab. Ini yang belakang Allahu Akbar, tidak khusyuk, langsung lihat foto perempuan yang pakai jilbab dan khusyuk. Yang jelas orang yang pada maqam muraqabah ini selalu luzumul adab. Kalau sudah pada maqam muraqabah, dia selalu merasa bersama Allah, maka dia akan naik ke maqam ma'rifat. Saat dia maqam ma'rifat inilah dia hanya yakin kepada Allah, maka fayufna fi dununil fana, maka dia naik ke maqam fana. Gambaran para ulama, orang kalau di maqam fana yang dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah maqam fana, dia naik lagi ke atas, namanya maqam baqa, di mana dia maqam baqa itu dia melihat Allah dan melihat materi yang ada di depannya. Jadi kalau orang maqam fana, karena dia selalu bersama dengan Allah, maqam fana lihat kitab ini, yang dilihat Allah, tidak melihat kitab. Dia lihat mobil, yang dilihat Allah.
Ini kira-kira waktu kita masih muda pernah mungkin ya, waktu bapak-bapak mungkin sedang demen-demennya sama ibunya dulu. Ini kalau baca surat itu kira-kira yang lihat tulisannya atau sudah kebayang-bayang di wajah ibunya. Kalau ada orang laki-laki dapat surat dari cewek yang dia cintai, kemudian surat itu dibuka, dia baca. Kalau zaman dulu pakai surat, kalau zaman sekarang sudah langsung fotonya yang dikirim. Lihat surat, dia baca, kira-kira yang tergambar dalam pikirannya ini adalah wanita yang dia cintai. Orang kalau seneng uang maaf, kalau seneng duit, lihat apa saja kelihatan duit semua. Karena sudah istilah, sudah tersibukkan pikiran dan hatinya. Sama dengan orang yang sudah muraqabah, kemudian naik ke maqam apapun yang dia lihat, ini yang tampak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam tasawuf biasa disebut dengan maqam orang-orang penjenuh. Ya, yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau naik ke maqam Allah, dia lihat Allah dan lihat materi, karena dia yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, ini orang yang ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia menyelesaikan tahapan-tahapan maqam-maqam ini. Beda dengan orang yang ibadah taat, tujuannya agar dia watunji watusri, agar ada ibadah jalan, aku taat aja lah, biar diselamatkan oleh Allah, yang diberi kebahagiaan oleh Allah. Beda. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang tujuan daripada ibadah taat. Jamaah rahimahullah, yang pertama disampaikan Syekh Al-Qadir Al-Jilani, fastaqimu bi ta'atihi wa syukri ma'ah. Kalau ingin jadi orang soleh, sibukkanlah dirimu taat kepada Allah dan sabar bersama Allah. Yang kedua, ridho bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Kalau ingin jadi orang soleh, ridholah kepada Allah, ridho kepada apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah kepadamu dan kepada orang selainnya. Ridho tentang qada Allah, ridho tentang takdir Allah, ridho tentang apa yang Allah perbuat kepada kita, dan ridho tentang apa yang diperbuat Allah kepada orang lain. Kita itu seringnya kalau lihat orang lain dapat nikmat sementara kita dapat musibah, hati kita itu seringnya Allah ini keliru kelihatannya ya. Harusnya kemarin yang dapat nikmat karena kita seringnya seperti itu. Seringnya kita kalau lihat orang lain dapat nikmat, hati kita ini tidak enak, tidak senang. Kalau kita yang dapat nikmat baru kita senang. Ini kita diajarkan ridho bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Syekh Al-Qadir Al-Jilani, beliau dalam satu kesempatan mengajarkan bagaimana dan kita jadi orang yang ridho. Pertama, man arada ayyahsula lahu ar-ridho bi qadarillah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang ridho, barang siapa yang menginginkan agar dia jadi orang yang ridho, falyadim dzikral maut, maka selalu ingatlah kematian. Fa inna dzikrahu yuhawwinu masaib wal afat. Yang pertama, selalu ingatlah kematian. Pak, kalau kita mengantarkan jenazah ke alam kubur, ke kuburannya, kadang kita bersyukur kepada Allah. Ada orang meninggal, kita ikut ke makamnya, ke makbarahnya,
dia saat dimakamkan, dikuburkan, hati kita kadang bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia, kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau ingin menjadi orang yang ridho, selalu ingatlah kematian. Yang kedua, jangan terlalu prihatin dengan dirimu, jangan terlalu prihatin dengan hartamu, jangan terlalu prihatin sibuk dengan anakmu. Berkul, bahkan sampaikan, berkatalah, Rabbi a'lamu bi minni. Jangan sibuk dengan dirimu, jangan sibuk dengan hartamu, jangan sedih sibuk dengan anakmu. Namun katakanlah, Rabbi a'lamu bi minni. Allah lebih mengerti apa yang terbaik buat kita. Oh, mungkin aku ditakdir jadi orang fakir, miskin, orang seperti ini dan kaya banget. Mungkin ini yang lebih baik. Oh, mungkin aku peringkat sekolahnya nggak peringkat 1, peringkat akhir-akhir nggak masalah. Mungkin ini yang lebih baik. Ya, kalau kita mengatakan Rabbi a'lamu bi minni, Allah lebih mengerti yang terbaik buat kita. Jamaah rahimahullah, kalau kita sudah bisa dua hal itu, maka fa'idha dumta ala dhalik ja'atka ladatul ridho wal muwafaqah, maka kita akan merasakan nikmatnya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ridho kepada Allah. Yang ketiga, al-qawmu zahadu fid dunya wa akhadu aqsamahum minha biyadit taqwa wal wara. Agar kita jadi orang yang saleh. Orang saleh itu di antara sifatnya adalah zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia artinya qalbuhu raghibun 'anid dunya hubban bil akhirah. Hatinya sedikit pun tidak terpengaruh dengan dunia. Ini kalau ngomong gampang, kalau praktek sulit. Ada orang datang ke rumah kita, kemudian orang itu bawa uang sekoper. Pak, ini uang sekoper, ini uang, tapi nggak jelas, subahat, campur semua. Terus ada orang datang lagi, Pak, ini uang 200.000, ini jelas halal, hasil jualan. Kira-kira kita milih yang 200.000 atau uang itu sekoper? Om dulu waktu saya masih di pesantren, pilih mana ini? Ini kita nemu uang jatuh tadi di jalan, 50.000 kita buat beli ayam panggang. Ini ada ayam panggang tadi nemu di jalan, uang 50.000, kita makan rame-rame ini. Terus ada teman lagi yang satunya, ayo kita makan nasi lodeh aja murah, ini jelas halal uangnya. Kadang kita lebih milih yang nasi ayam panggang yang makan rame-rame tadi, milih menu yang lebih enak. Masya Allah. Jamaah rahimahullah, zuhud itu hatinya tidak terpengaruh dengan dunia. Para ahli tarekat mengajarkan orang zuhud itu dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia kerja dengan cara yang halal, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun yang diambil secukupnya dan selebihnya lil fuqara wal masakin. Masya Allah, itu orang zuhud. Maka dia bekerja mengambil harta, mengambil dunia ini dengan tangan ketakwaan dan wara. Yang nomor 4, summa talabul akhirah. Kemudian kalau ini jadi orang yang soleh, dia cari akhirat. Dia cari akhirat. Yang terakhir, kalau ingin jadi orang soleh, wa
nufusahum summa wa'altu nufusahum. Nasihati dulu hatimu, baru nasihati orang lain. Kalau ingin jadi orang yang saleh, sering-sering mungkin nasihati diri kita sendiri, jangan sesering mungkin nasihati orang lain. Orang kalau ingin jadi orang saleh terus introspeksi diri, memperbaiki diri, jangan sering-sering introspeksi atau mengawasi orang lain. Jamaah rahimahullah, ini adalah sifat-sifat daripada orang yang saleh yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan akhlak-akhlak yang mulia tersebut tercurahkan kepada diri kita sehingga kita menjadi orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muhafatihim min fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muhafatihim min fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani fardhu ilayya idha hajjatu ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu